Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun Anda menonton video ini. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah Perencanaan Pengembangan Lahan. Materi yang akan kami bahas kali ini adalah yang pertama adalah teori lokasi, yang kedua teori terbentuknya kota. Teori lokasi sendiri mempunyai artian atau teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang, spatial order, kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Tujuan dari mempelajari teori lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berkaitan atau berjauhan tersebut. Teori lokasi sendiri terbagi atas 3 sub atau 3 pembahasan lagi. Yang pertama ada teori klasik, teori neoklasik, dan ketiga land rent, lokasi, dan pasar lahan. Yang pertama ada teori klasik. Dalam teori lokasi ini mempunyai sub pembahasan teori klasik. Teori sewa dan lokasi tanah pada dasarnya merupakan bagian dari teori mikro tentang alokasi atau penentuan harga-harga faktor produksi. Nah, teori ini mempunyai 2 prinsip, yaitu yang pertama sewa tanah adalah harga atas jasa sewa tanah, sehingga sewa tanah akan sama dengan penerimaan dikurangi harga faktor produksi bukan tanah di dalam persaingan. Lalu yang kedua berkenan dengan kota. Biasanya tingginya nilai tanah bukanlah tingkat kesuburan tanah tersebut, tetapi lebih sering dikaitkan dengan jarak atau tata letak. Teori neoklasik. Teori lokasi dan Tunen, Burgess, dan Homer Hoyt. Burgess menganalogikan pusat pasar dengan pusat kota atau kontrol Bunsin District atau CBD. CBD merupakan tempat yang lebih banyak digunakan untuk gedung kantor, pusat perkotaan, bank, dan perhotelan. Asumsi semakin jauh dari CBD, nilai rent ekonomi kawasan tersebut semakin kecil. Tetapi Burgess menekankan pada faktor jarak, mutasi ke tempat kerja dan tempat belanja merupakan faktor utama dalam tata guna lahan perkotaan. Jadi Homer Hoyt mengemukakan gagasan pengganti konsentrasi kawasan berdasarkan penduduk relatif tempat kerja dan belanja terhadap tempat pemukiman. Hasil analisis Hoyt adalah sistem jaringan transportasi seperti keadaan sebenarnya, bahwa jaringan transportasi tersebut mampu memberikan jangkauan yang lebih tinggi dan ongkos yang lebih murah terhadap kawasan lahan tertentu. Teori von Thunen berdasarkan atas 7 asumsi. Yang pertama, terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri di atas daerah perkotaan dengan daerah pedalaman yang merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komoditi pertanian. Yang kedua, daerah perkotaan tersebut merupakan daerah perjumlahan kelebihan produksi dalam pedalaman dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain. Yang ketiga, daerah pedalaman tidak menjual kelebihan produksi ke daerah lain kecuali ke daerah perkotaan tersebut. Dan yang keempat, pedalaman merupakan daerah berciri sama dengan cocok untuk tanaman dan peternakan antara dataran menengah. Daerah pedalaman dihuni oleh petanian yang berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dan mampu untuk menyelesaikan hasil tanaman dan peternakan dengan memintanya dengan
yang terdapat di daerah perkotaan. Yang keenam satu-satunya 3. Land rent, lokasi dan pasar lahan. Barlow 1978-75 menggambarkan hubungan antara nilai land rent dan alokasi daya lahan berbagai kompetisi penggunaan kegiatan sektor yang komersial dan strategis mempunyai land rent yang tinggi sehingga sektor tersebut berada pada kawasan strategis mempunyai land rent yang tinggi sehingga sektor tersebut berada pada kawasan strategis. Land rent diartikan sebagai location rent. Barlow mengemukakan bahwa nilai rent sumber daya lahan diberikan menjadi 3 jenis, yaitu A. Sewa kontrak atau kontrak rent, B. Sewa lahan atau land rent, C. Nilai rent ekonomi dari lahan atau ekonomi rent. Menurut Anwar 1990/28, suatu lahan sekurang-kurangnya memiliki 4 jenis rent, yaitu 1. Ricardian rent menyangkut fungsi kualitas dan kelangkaan lahan, 2. Location rent menyangkut fungsi aksesibilitas lahan, 3. Allocation rent menyangkut fungsi ekologi lahan, dan yang terakhir sociological rent menyangkut fungsi sosial dari lahan. Dan materi berikutnya yaitu tentang teori terbentuknya wilayah atau teori terbentuknya kota. Teori ini sendiri mempunyai 3 sub pembahasan, yaitu yang pertama ada teori konsentris, yang kedua ada teori sektoral, lalu yang ketiga ada teori inti ganda. Terbentuknya kota, di sini temukan keajaiban dan keseruan dalam lahirnya suatu kota dikarenakan adanya urbanisasi dari akibat pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan, dan pesatnya iptek sehingga bermunculan permukiman-permukiman baru. Kota dapat dikatakan sebagai suatu lokasi yang memiliki pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan kota atau daerah di belakangnya. Teori konsentris. Ernest W. Burgess melakukan penelitian untuk kota Chicago pada tahun 1923. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago membentuk sebuah pola pembangunan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda-beda. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatannya penduduk. Lalu, teori ini mempunyai asumsi, yaitu populasi dengan sosial budaya yang heterogen, industri komersil menjadi basis ekonomi, persaingan ruang untuk zona ekonomi, dan ruang pribadi atau private ownership, perluasan area dan peningkatan populasi kota, transportasi dinilai mudah, cepat, murah di setiap zona kota, pusat kota untuk pusat kegiatan ekonomi sehingga ruang di dekat pusat menjadi terbatas dan bernilai tinggi. Punya susunan ruang, yaitu yang pertama zona pusat kegiatan. Zona pusat kegiatan ini memiliki ciri sebagai inti kota. Lalu yang kedua ada zona peralihan. Nah, zona peralihan ini memiliki ciri yang pertama itu daerahnya dengan berpenduduk miskin. Lalu yang ketiga itu ada zona permukiman kelas proletar. Zona ini memiliki ciri kondisi permukimannya lebih baik, umum rumah-rumah kecil atau rumah susun. Lalu yang keempat itu ada zona kelas menengah, memiliki ciri permukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah. Lalu zona yang terakhir, zona penglaju. Zona penglaju ini memiliki ciri memasuki daerah belakang, daerah batas desa kota atau penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Teori sektoral. Kritik pertama mengenai teori konsentris dilakukan oleh Homer Yot 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Yot berdasarkan akan pemetaan rata-rata nilai sewa permukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakan adalah adanya variasi pembangunan lahan di sekitar pusat kota, CBD zone, lalu berkembang dengan masing-masing meluas ke zona lain. Pengelompokan penggunaan lahan, kota menjulur seperti irisan
sekitar yang sifatnya lebih bebas. Mempunyai asumsi yaitu yang pertama, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Lalu yang kedua, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Lalu yang ketiga, zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Susunan ruang kota yang pertama yaitu zona 1. Zona 1 merupakan pusat kota di mana ini meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Zona 2. Zona 2 ini merupakan daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Lalu zona 3 merupakan pemukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota dan terdapat di kawasan Murwabawisma atau ini tempat tinggal kaum buruh. Lalu ada zona 4 yaitu permukiman kelas menengah yang berada agak jauh dari pusat kota atau sektor perindustrian dengan terdapat kawasan Madyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Lalu yang terakhir ada zona zona 5 permukiman kelas atas, terdapat kawasan Adiwisma atau tempat tinggal kaum atas. Sebelumnya itu masuk pada teori inti ganda. Teori konsentrasi dan sektoral mendapatkan kritikan yang dikemukakan oleh Chauncey, Harris, dan Edward atau L. Ullman pada tahun 1945. Mereka berpendapat bahwa teori struktur ruang kota tidak sederhana seperti teori-teori sebelumnya. Jadi teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagai kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah, yaitu inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Atau Harris dan Ullman juga mendapatkan bahwa perkembangan kota juga melihat kepada situs kota sejarahnya hingga tidak ada urutannya dengan teratur. Jadi termasuk pada asumsi teori inti ganda, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan beberapa inti atau CBD adalah sebagai berikut. Perbedaan akan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, misalnya kegiatan industri, aktivitas yang serupa dapat dikelompokkan bersama untuk keuntungan ekonomi, sehingga munculnya beberapa zona khusus untuk perkotaan. Jadi aktivitas perekonomian dan nilai pendapatan yang berbeda menyebabkan adanya pemisahan zona untuk tempat tinggal. Susunan ruang kota teori inti ganda, yang pertama pusat kota atau CBD, dan yang kedua zona kedua daerah grosir dan manufaktur digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Zona yang ketiga permukaan kelas rendah digunakan untuk kawasan Murwawisna. Dan zona keempat pemukiman kelas menengah digunakan untuk kawasan Madyawisna. Zona kelima permukiman kelas tinggi digunakan untuk kawasan Adiwisma. Jadi zona yang keenam, zona ke-8 pemukiman suburban merupakan upakota untuk kawasan Madyawisma dan Adiwisma. Dan zona ke-9 daerah industri suburban merupakan upakota untuk kawasan industri. Itulah presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.